Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Ismawati, SPDI. Saya adalah salah satu peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021. Saya berasal dari SD Muhammadiyah Pakel, Yogyakarta. Dalam video unjuk kerja kami akan menunjukkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam diklat calon kepala sekolah. Diklat calon kepala sekolah dilaksanakan dengan 4 tahap. Yang pertama, on the job training 1. Yang kedua, in service training 1. Yang ketiga, on the job training 2. Dan yang keempat, in service training 2. Dalam pelaksanaan on the job training 2, kami melakukan 3 kegiatan. Yang pertama, rencana proyek kepemimpinan. Yang kedua, kajian manajerial. Dan yang ketiga, peningkatan kompetensi. 3 kegiatan tersebut kami lakukan di 2 sekolah, yaitu Sekolah Magang 1 dan Sekolah Magang 2. SD Muhammadiyah Pakel merupakan SD Muhammadiyah yang berada di Jalan Pakel Baru, nomor 40, Umbul Harjo, Yogyakarta. Sekolah yang didirikan sejak 1966 ini merupakan sekolah tempat calon kepala sekolah mengajar. Sekolah ini memiliki nilai akreditasi A. Berdasarkan kajian rapot mutu dan kondisi real di sekolah, ditemukan salah satu masalah pembelajaran, yaitu rendahnya tingkat capaian hafalan Al-Quran bagi siswa dikarenakan kurang mampunya guru dalam mengembangkan metode pembelajaran tahfidz Quran. Untuk mengatasi permasalahan ini, calon kepala sekolah mengadakan rencana proyek kepemimpinan, yaitu dengan mengadakan in-house training metode pembelajaran tahfidz Quran. Adapun tujuan dari rencana proyek kepemimpinan ini adalah sebagai berikut, dan indikator keberhasilannya adalah sebagai berikut. Dalam tahap persiapan kegiatan rencana proyek kepemimpinan, CKS melakukan koordinasi kepada kepala sekolah. Lalu dilanjutkan dengan koordinasi kepada koordinator sekolah dan mensosialisasikan kegiatan kepada warga sekolah sekaligus membentuk panitia. Kemudian kami menyusun program kegiatan, lalu kami membuat undangan dan mempersiapkan tempat dan perlengkapan untuk kegiatan in-house training. Tahap pelaksanaan siklus 1. Peserta memasuki ruangan serta wajib mentaati prokes COVID-19 dan melakukan registrasi. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembukaan, sambutan ketua panitia, sambutan dan motivasi dari kepala sekolah sekaligus membuka acara, lalu dilanjutkan dengan acara inti yaitu pemaparan dari narasumber. Dilanjutkan simulasi penerapan metode menghafal at-tanwir dengan semua peserta yang mengikuti IHT. Kemudian penutupan dan diberikan penugasan kepada guru untuk mempraktekkan metode menghafal dengan menggunakan metode at-tanwir. Selanjutnya, tahap monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi diawali dengan persiapan, lalu menyiapkan perangkat instrumen monitoring dan evaluasi, dan pengisian instrumen monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring siklus 1 adalah sebagai berikut. Refleksi kegiatan dilakukan dengan cara memetakan indikator yang lemah dan yang kuat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Dari pemetaan indikator, sebagian besar indikator telah tercapai dengan baik dan perlu dipertahankan pada kegiatan siklus kedua. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan siklus kedua. Dalam pelaksanaan siklus kedua, prinsipnya sama dengan pelaksanaan siklus pertama. Hanya saja dalam pelaksanaan siklus kedua, kita sudah melibatkan peserta didik. Salah satu peserta IHT diminta untuk mensimulasikan metode pembelajaran tahfidz dengan metode at-tanwir kepada peserta didik. Setelah monitoring dan evaluasi untuk siklus kedua, maka didapatkan hasil monitoring dan evaluasi siklus kedua sebagai berikut. Setelah pelaksanaan siklus pertama dan siklus kedua, maka didapatkan hasil pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan kami adalah sebagai berikut. Adapun tindak lanjut dari pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan metode pilihan yang akan digunakan oleh semua guru tahfidz. 2. Menetapkan buku panduan menghafal dengan metode at-tanwir untuk usia SD dan video tutorial pembelajaran tahfidz dengan metode at-tanwir. Dengan metode at-tanwir, saya jadi mudah dalam mengajar hafalan atau tahfidzul Quran. Saya senang menghafal Al-Quran dengan metode at-tanwir. Saya jadi mudah menghafal. Rasanya senang mendapat
lagi ilmu baru. Bila dengan metode At-Tanwir, anak-anak jadi lebih mudah memahami dan mudah dapat menghafal. Dengan adanya in-house training, pembelajaran Hafizul Quran di SD Muhammadiyah Pakel Program Plus ada perbaikan yang cukup signifikan. Guru-guru enjoy pembelajarannya menggunakan metode At-Tanwir, anak-anak juga enjoy juga dan bahkan menjadi semakin gemar menghafalkan. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah Suronatan sebagai sekolah magang 2 calon kepala sekolah. SD Muhammadiyah Suronatan beralamatkan di Suronatan NG 2 nomor 834 Yogyakarta. SD Muhammadiyah Suronatan dipimpin oleh Bapak Muhammad Slamet Rianto MPD. Tujuan dari kegiatan peningkatan kompetensi adalah sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi diawali dengan persiapan. Dalam pelaksanaan ini, calon kepala sekolah menggunakan 3 metode, yaitu observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil dari kegiatan peningkatan kompetensi adalah sebagai berikut. Kegiatan selanjutnya yaitu kajian manajerial. Kajian manajerial diawali dengan persiapan. Berdasarkan rapot mutu dari SD Muhammadiyah Pakel sebagai sekolah magang 1 dan SD Muhammadiyah Suronatan sebagai sekolah magang 2, kami melakukan kajian dengan 3 metode: observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Demikian unjuk kerja laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan, kajian manajerial, dan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.